Hamparan luas jiwamu, benih-benih tumbuh hijau subur. Lahir jiwa-jiwa pemberani, mengarungi malam dan menjadi setitik cahaya yang menjadi harap. Biarkan orang bisa menikmati buah-buah segar, lepas dahaga dunia. Jangan sampai mati, dunia belum berakhir hari ini. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan teman gua yang udah menikah. Tapi ini cukup unik dan butuh keberanian bahwa menikah juga baru bulan Februari dan dua-duanya mempunyai kekuatan cinta kalau menurut gua ya. Karena laki-lakinya dalam kondisi sakit dan bisa dikatakan tidak bisa berjalan, tapi wanitanya mau menerima keadaan itu. Jadi emang ini kisah yang luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol lanjut, jangan lupa subscribe, like, lonceng bunyiin, dan komen yang bagus. Oke, kita mulai ngobrol. Bro, apa kabar bro? Baik. Sehat ya? Mbak? Jadi ini teman gua nih. Jadi dia dulu mantan DJ lah terakhir ya, Iya, mantan DJ. Terakhir. Setelah sakit begini, akhirnya editor ya, ngedit lah ya. Kalau ada proyek ngedit lah ya. Ada ya, ada. Pokoknya syukurin aja lah, yang penting itu. Nah, kenapa ini awalnya bisa sakit ini? Sakit? Awal gue ini mas kecelakaan sih. Kecelakaan awalnya. Kecelakaan motor. Berawal dari situ. Terus berangsur berapa lama, kayak sekitar kisaran sampai 5 atau 4 tahun lah. Tapi titik fase paling parahnya itu di tahun yang kedua, 2 tahun kedua tahun belakang ini. Baru gue bener-bener nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan sama sekali. Iya. Divonis dokter apa itu? Kalau divonis dokter sih ada penyakit apa? Keturunan gitu, kelainan gen. Oh, gen di tulang gitu ya. Jadi tulangnya Di tulang lemah lah gitu ya. Jadi kayak apa ya namanya? Kaku gitu lah. Kaku. Kayak radang sendi sih jatuh. radang sendi. Oke. Tapi hebatnya inilah tadi ini istrinya bahwa dia menikah aja baru berarti setengah tahunan ya. Iya. Februari ya, berarti setengah tahun ya. Dalam kondisi udah begini. Dia udah begini ya. Udah. Pacarnya berapa lama dulu? Pacaran 4 tahun ya. Terus ketemu di mana dulu? Ketemunya ya di klub sih. Di klub ya, waktu DJ ya. Hebat loh. Di kehidupan malam tapi punya keyakinan cinta. Meninggalkan itu kan susah tuh. Gue tanya teman-teman gue, kalau yang biasa itu agak susah lah ninggalin dunia, tapi mbaknya ini berani bener untuk ngambil keputusan, berani menikah dengan masih yang kondisinya sakit begini gitu loh. Jadi 4 tahun pacaran tuh yakin banget lah ya, membuat yakin bahwa ya inilah pilihan gue gitu, nggak berubah. Jadi emang mbaknya sama sekali ketika dia kecelakaan tuh nggak ada rasa yang sebelum pacaran dia udah kecelakaan, udah kayak gini. Udah. Oh. Cuman baru 2 tahun ini dia nggak bisa yang jalan. Berarti kan apa namanya, ketika pacaran pun juga sebetulnya udah gini. Udah dalam keadaan sakit. Kenapa mau dulu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada sinyal ya. Kalau masih Ya. yang ngajak nikah siapa nih? Dia, tapi saya yang nanya kapan mau nikahin. Iya. Oh gitu, mbaknya nanya. Orang Terus tua saya juga pun nanya kayak gitu. oh, itu berarti dari lama yang udah akrab lah, keluarga udah tahu lah ya kondisinya. Udah tahu. Apa namanya, kondisi keluarga masing-masing udah Iya, tahu ya. Nah, ketika diajak nikah, masih gimana? Ataukah apa namanya? Yakin nggak, pede nggak? Kan banyak orang nggak pede lah ya. Yakin nggak juga kondisinya? Kalau itu ya pede nggak, sebenarnya ada pede nggak pedenya nih. Nah, Pertama ya nggak pedenya karena keadaan kan. Ya, betul. Karena sakit kan nih. Kita juga udah naker kan fisik kita nih. Iya betul. Bisa nggak ya? Itu jadi keraguan di situ pertama. Kedua, ya keraguan yang kedua, ntar gue kalau udah nikah gimana nih nantinya? Iya. Ya udah, terus ya sering berjalannya waktu tuh kita pacaran. Ya saya juga lihat ke belakangnya kan, ibaratnya 4 tahun perjalanan ya. Perjalanan 4 tahunnya, ini gimana baiknya dia, keluarganya, yang lainnya juga kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, siap nggak siap, mau nggak mau, dan ya udah ayo gitu ya, yakin. Iya. Pas selama 4 tahun pacaran tuh ada putus nyambung nggak, atau emang ada? Pasti ada ya. Iya. Kalau ada ujungnya ya gitu.
balik lagi gitu. Karena cuma ya, Biasanya kalau ribut apa yang diributin? Kalau pas pacaran dulu, cemburu karena di DJ kan? Iya. Nggak bisa diceritain. Nggak bisa diceritain deh, tapi lucu lah ya. Tapi itu kenangan yang walaupun parah, tapi anggap itu kenangan lalu lah ya. Tapi indah lah ya, indah dalam paling tidak itu perjalanan cinta lah. Nggak ada indahnya. Tapi kan bisa ketawa. Tapi bisa ketawa sekarang ingat itu. Lucu gitu. Udah berkali-kali ya, tapi ya balik lagi. Itu kan lucu. Bucin ya kalau zaman Bucin, budak cinta. Tapi sebelum mama ini masih berapa kali pacaran? Nggak tahu, nggak kayak itu. Udah kayak gitu. Kalau lo, bro, sebelum mau nih sama kayak itu, sama kayak gitu. Beda malam lah ya, iya. Dulu tuh dia temennya mantan saya. Oh gitu. Kalau teman saya beda lagi ceritanya. Beda. Ditikung. Sama sahabatnya yang sudah bukan teman sekarang. Iya, sekarang udah bukan. Oh, tapi kalau dulu ditikung atau putus dulu? Iya, Oh, nikung. Dia nikung. Nikung. Tapi tetap temenan dong sama temen dong, enggak? Kalau buat itu, gue sih biasa nganggepnya. Ya kalau dianya gue nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tapi muka-muka biasa aja lah namanya. Perjalanan hidup dan jodoh sekarang udah dipertemukan kan, mau udah masing-masing. Nah, selama perjalanan berkeluarga ini kan bisa dihitung masih baru lah ya. Ada nggak permasalahan baru yang timbul? Nggak ada, tetap enjoy aja ya. Saling yakin tadi tuh ya. Jangan dibikin masalah. Jadi ada yang nasihatin gue, jadi gini, bahwa suatu cekcok di rumah tangga itu jangan dianggap masalah. Anggap aja itu namanya orang hidup kan pasti ada ribut-ribut kecil lah. Jangan dianggap masalah, tapi diselesaikan. Iya, betul. Gitu. Jadi sekali lagi gue tanya nih, karena apa sih yang bikin yakin mbaknya mau gitu loh? Karena sedangkan permasalahan ini kelihatan gitu loh. Biasanya orang kalau nikah banyak ribut karena tiba-tiba sifatnya baru ketahuan gitu loh. Nah kalau selama 6 bulan Kalau kita kan ribut duluan. Ribut duluan baru nikah ya, jadi udah tahu. Kondisi udah tahu. Ributnya masih pacaran tuh, Ribut terus. Jadi pas nikah ini, jadi bener-bener mbaknya ini selama 6 bulan ini jadi bisa dibilang nih, maaf kalimat ya, mungkin lebih banyak dominan ngebantu suami gitu ya. Dalam segi ekonomi, mungkin juga dari segi fisik kan pasti dibantu gitu. Kalau perasaan lu gimana? Semakin cinta dong dapat istri begini. Perasaan gue ya gimana ya? Salah satu dari sekian banyak orang beruntung sih. Iya. Iya. Karena ya keadaan gue kayak gini kan. Iya. Terus gue bisa dapetin yang begini ya. Syukur banget ya. Iya, gede. Iya. Ini luar biasa loh, karena setelah kehidupan malam terus dapatkan begini. Kalau enggak kan orang mungkin kan banyak kita dengerin ada kisah yang pemain band itu istrinya kabur. Yang kita tahu, yang saya sebutin nama itu kan itu yang ini sebelum menikah sudah tahu, akhirnya menikah dan menerima, itu kan luar biasa. Jadi memang kekuatan cinta itu membuat orang berubah dalam lebih positif tentunya. Karena kehidupan malam ditinggalkan, hal-hal yang lalu juga ya hilang semua kan akhirnya. Tapi akhirnya ya tinggal menatap masa depan, bagaimana ngaturnya berdua lah. Ya semoga ini menjadi perjalanan yang cukup sempurna nantinya lah. Semoga Allah juga memberikan kesembuhan ya kan, amin. Nah harapan ke depannya gimana nih? Kalau mbaknya gimana? Pengennya sih dia cepat sembuh ya, cepat sembuh. Sudah berjalan terus. Terus mbaknya untuk menunjang ekonomi gimana? Ya, biasanya saya jualan online. Jualan online, ya. Kadang kan jualan di rumah, tapi lagi tutup soalnya kan lagi COVID kayak gini. COVID, iya. Sama si ayah kan juga lagi bolak-balik ke rumah sakit. Oh gitu. Jadi buka tutup kan nggak enak. Iya betul. Makanan cepet basi soalnya. Tapi masih sekarang kegiatannya ngedit ya? Iya, ada kegiatannya gitu aja, paling dari vape juga sih. Iya. Dari admin gitu doang. Iya. Yang penting apapun yang bisa dijalankan halal, jalanin gitu ya. Selama nggak merugikan atau dirugikan. Iya. Tapi ini perjalanan cinta yang luar biasa lah. Nggak sampai sekarang gue nggak habis pikir ya ada orang yang bisa nerima keadaan begini gitu, dalam artian karena tantangannya udah jelas, permasalahannya udah jelas. Tapi takut ngambil
ambil sikap untuk bahwa kita harus menikah gitu loh. Sebetulnya tujuan nikah awalnya apa sih? Atau karena memang nggak ada pilihan lain atau ada punya tujuan yang lain? Banyak apa? Ya ibadah. Ibadah sama ya. Nggak mau lama-lama pacaran juga kan. Punya status ya. Iya. Status menikah itu penting ya. Penting banget. Bagi seorang wanita itu sangat penting. Kalau Mas ya? Ya benar sih, gue juga ya gue anggapnya ya ibadah juga, terus ya udah mau gimana lagi ya, kita juga butuh ya yang kayak gitu Ya, betul. Ya udah ngejalanin aja semuanya. Iya. Ya intinya gue kenapa nikah ya gue mau ngejalanin ibadah gue lah ibaratnya. Ya umur gue juga segitu. Iya, ibaratnya. betul. Ya masa pada nikah ya kan. Betul. Ada temen gue umurnya sudah segitu itu juga nggak nikah juga. Iya kan, lapuk bentar. Iya bener, gantung dulu. Apa ya digantung? Harapannya maksud digantung. Nah, waktu banyak kan yang ngajak nikah duluan ya? Iya, ngomongnya apa dulu waktu? Iya. Pas dia sakit, kan dia udah sempet bolak-balik rumah sakit juga tuh. Saya juga capek kan, lenteng cililitan. Terus aku, terus nyokap ke rumah sakit nanya, kapan udah nikah aja katanya gitu kan. Terus dia langsung jawab, ntar deh abis kalau udah sembuh. Terus aku bilang, nah sembuhnya kapan sembuhnya? Kalau kayak gitu terus, lu juga kalau berobat kan kasihan nyokap lu, ntar bokap lu ditinggalin ya kan. Kalau berobat kan ada saya yang nganterin, sedangkan saya yang ngurusin. Baru mau. Apa sih yang bikin, gue penasaran, yang bikin yakin gitu loh? Ya yakin, kalau saya yakin dia bisa sembuh ya kan. Saya juga emang yakin benar mau ngerawat dia sampai benar bisa sembuh deh. Iya, amin. Kalau lu bro, yang bikin mau nekat juga itu apa nih yang bikin? Karena satu ya, pacaran gue udah kayak kredit rumah 4 tahun. Oh ya, 4 tahun. Udah mau lunas ya. Udah mau lunas. Kayak kredit motor udah 4 tahun. 3 tahun. Udah lunas tuh. Iya, udah lunas ya. Dapat motor. Gue mikir itu satu. Terus gue mikir kedua, ya kasihan lah gila kali. Ya dia bolak-balik kan capek. Terus gue juga harus gue ambil sih keputusan, gue harus berani juga. Ya karena dia pun berani gitu. Iya, kenapa dia lu juga nunjukin bahwa mau merawat lu gitu kan. Gue sayang sama lu. Ya udah. Ayo nikah nih. Tapi selebihnya ya lillahi ta'ala nih. Iya. Aja, betul. Niat kita baik ya mudah-mudahan. Allah pun juga pasti memberikan lebih baik lagi. Jadi setiap hari kan masih belum bisa jalan dengan ini ya. Berarti banyak yang bantuin. Iya. Mandiin atau apa. Dia mandi sendiri. Oh, bisa tapi di kamar mandi diantarin pakai celana bisa sendiri atau pakai pakaian dipakein ya. Luar biasa itulah apa namanya, ya itulah cinta. Jangan harap cinta itu harus sempurna. Kadang cinta itu apa namanya, banyak hal yang harus bisa saling mengisi, karena cinta datang untuk menyatukan perbedaan. Oke, bro, dalam perjalanan cinta lu berdua ini kan pasti banyak tantangannya ya. Mungkin bukan sekedar cara menjalani hidup, benar. tapi pasti ada juga cemooh orang gitu loh. Mungkin dari segi si mbaknya ya. Gimana mbak? Pasti ada lah ya omong-omongan orang itu ya. Kadang yakin, kadang ada orang gitu kan. Ya, emangnya kenapa? Gue bilang gitu kan. Ya namanya udah cinta mau diapain lagi. Nah terus juga ya udah ini urusan saya mau ngapain juga ya udah. Gitu. Kalau masih ada orang lu pakai pelet apa lu? Iya. Oh gila lu sakit gini lu. Lu yakin lah harus nggak yakin. Toh gua udah lihat prosesnya juga kan sebelum gua nikah, gua udah pacaran lama. Ya semua adalah yang bikin hati gua bergetar ya kan, jangan ginjal gua dong bergetar. Iya. Iya, adalah yang bikin gua gimana gitu. Terus emang ya lu kan gini ya kan. Emang ngapa gue yang sakit? Iya. Aja simpelnya. Betul. Ya kalau dia mau ngerawatin gue, emang lu yang bakal nikah sama gue. Betul. Dia tetap sama gue sih. Ya kan perjalanan hidup ini kan memang bukan sekedar yang ini, omongan orang itu kan kadang-kadang juga ganggu kan, pasti loh. Omongan dari gini, kadang misalkan dia lagi sama teman-temannya gitu kan, dia lebih ngutamain teman-temannya dulu kan. Saya ingat banget omongan dia. Ya, gue kan lebih kenal lebih dulu teman gue dibanding lu. Terus saya balas dong. Oh ya udah, kalau lu lebih dulu sama temen lu, ya udah lu nikah sama temen cowok. Saya bilang gitu kan. Ya, lu emang nikah ntar temen lu
juga ada gitu buat lu istilahnya. Ntar lu rumah tangga pasti masing-masing, udah masing-masing. Emang ada temen lu gitu? Betul. Kan enggak. Betul. Lu sakit emang temennya yang ngurusin, ngasih makan? Kan enggak. Butuh istri. Betul. Tapi memang apa namanya godaan lah ya, apalagi ada kondisi yang sehat. Pasti juga godaan, cemooh, omongan orang ya, mungkin bukan cemooh ya, lebih ngomongin lah di balik, waduh yakin gak sih ini macem-macem. Kalau nyikapin itu gimana? Cuek aja ya? Gue nyikapinnya gimana ya? Karena gue emang orang yang gak mau ambil pusing nih mas. Ya udah, lu taunya yang menurut sudut pandang lu, dan ya lu nggak tahu gimana yang jalanin kan kita, yang jalanin kan kita, betul. Ya lu bebas berpendapat, berasumsi suka lu, ya tapi yang ngejalanin gua dan yang ngerasain gua. Iya. Jadi gua yang tahu mana baik buruknya, selebihnya serah nilai lu, gua nggak mau ambil pusing. Yang ada malah gua makin tambah sakit kalau gua mikirin omongan kayak gitu. Betul. Nah, ada rasa cemburu nggak? Cemburu mungkin ada. Ada ya? Pasti ada lah. Pasti ada. Kadang ada. Ada aja lah ya berarti yang bikin apaan sih nih gitu. Tapi kalau semenjak nikah ini ya alhamdulillah sih emang dia udah nggak ada. Malah kontak apa teman apa tuh malah dibatasin. Jadi setelah menikah itu emang benar-benar menjadi apa, bukan dibatasin tapi lebih punya lebih sendiri bisa ngukur mana yang bikin suami gue nggak cemburu, karena kan makanya itulah saling pengertian itu tadi, dalam artian memang ya itulah cinta, butuh kepercayaan, butuh keyakinan, dan harus cinta itu merubah kita menjadi lebih baik lagi. Menurut lu cinta apa sih? Menurut gue ya keajaiban sih kalau cinta itu keajaiban. Inilah kenyataannya ya, bahwa inilah keajaiban. Kalau mbaknya apa cinta? Cinta. Ya cinta ya nyata kalau menurut saya. Nyata. Kalau kadang kan ada orang ya yang kadang nggak mau kata ketakutan disakitin, takut apa, sebenarnya sih kalau elunya jalanin ya nggak akan kayak gitu. Iya, niat baik ya pasti. Berbuat baik. Kadang ada yang nggak mau ntar gue kayak yang dulu lagi. Ya lu mau sampai kapan kayak kalau lu nggak mau terus ya kan? Berarti harus ada keberanian. Dalam cinta itu adalah sebuah keberanian ngambil keputusan. Seperti apa yang Mbak putuskan ketika mau menikah. Itu kan keputusan yang luar biasa. Jadilah teman-teman sobat Gocin bahwa apa namanya, inilah bukti dari kekuatan cinta. Bahwa kekuatan cinta itu membuat orang untuk menjadi kuat dan berani mengambil sikap. Oke, bro. Thank you, Mbak. Masih ya, semoga cepat sembuh dan semoga ya ini langgeng lah, abadi. Amin.